Ya, selain berhasil meyakinkan para pengusaha top Inggris untuk kerjasama investasi, Indonesia dan Inggris secara resmi menandai babak baru hubungan bilateral melalui penandatanganan Economic Growth Partnership Indonesia-United Kingdom. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi mengikat komitmen kerjasama dengan pemerintah Inggris melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Economic Growth Partnership Indonesia United Kingdom. Dalam pertemuan kerjasama bilateral, Menko Airlangga dan State Secretary of Business and Trade Peter Kyle sepakat menjalin kemitraan dua negara yang mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang adaptif terhadap tantangan global sekaligus berorientasi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di mana Economic Growth Partnership menjadi kerangka strategis untuk memperdalam kolaborasi di berbagai sektor prioritas, mulai dari perdagangan dan investasi, penguatan industri bernilai tambah hingga transisi energi, iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia dan Inggris juga sejalan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fragmentasi perdagangan, Indonesia dan Inggris sepakat untuk mendorong kemitraan yang saling melengkapi, berbasis kepercayaan serta selaras dengan prinsip tata kelola ekonomi global yang terbuka dan berbasis aturan. Kemitraan ini juga memperkuat peran Inggris sebagai mitra strategis Indonesia dalam mendorong agenda ekonomi, peningkatan daya saing dan integrasi Indonesia dalam rantai nilai global, termasuk dalam konteks aksesi Indonesia ke OECD. Tim Liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya Kementerian Perindustrian mendukung rencana pembentukan badan usaha milik negara atau BUMN Tekstil. Pembentukan BUMN Tekstil ini sebagai upaya pemerintah untuk kembali mengembangkan industri tekstil. Kementerian Perindustrian mendukung rencana pembentukan BUMN baru di sektor tekstil. Langkah tersebut jadi upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali industri tekstil dan produk tekstil dari hulu hingga hilir. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pembentukan BUMN sektor tekstil untuk memastikan kesinambungan industri, mulai dari penyediaan bahan baku di sektor hulu, proses antara atau intermediate, hingga produksi barang jadi di sektor hilir. Agus Gumiwang berharap dana sebesar 100 triliun rupiah disiapkan dan antara mampu memacu sektor tekstil dan produk tekstil nasional. Dari Menteri Perindustrian. Ya, saya kira itu kan bagian dari pemerintah untuk mengembangkan industri tekstil ya, dari hulu intermediate sampai ke hilir. Pemerintah ya, berdasarkan arahan dari Bapak Presiden menyiapkan dana sebesar 100 triliun itu dengan harapan bisa mengisi kekosongan di sektor TPT. Agus menambahkan hingga saat ini pihaknya terus memberikan stimulus dan program berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Salah satunya melalui dukungan teknologi dan peralatan, khususnya bagi industri kecil dan menengah agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri TPT. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. PT Hasnur International Shipping Tbk mencermati potensi dampak tidak langsung dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Manajemen menyatakan pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan dikarenakan struktur pendapatan dan biaya operasional yang mayoritas menggunakan mata uang rupiah. PT Hasnur International Shipping Tbk mencermati potensi dampak tidak langsung dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat meskipun eksposur langsung perseroan dinilai terbatas. Direktur Keuangan Perseroan, Ricky menyampaikan bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan dalam jangka pendek. Hal itu ditopang oleh struktur pendapatan dan biaya operasional perusahaan yang mayoritas menggunakan mata uang rupiah. Meski demikian, perseroan tetap mencermati potensi dampak tidak langsung atau second order impact dari penguatan dolar khususnya melalui pergerakan harga komoditas global. Salah satu risiko yang diantisipasi adalah kenaikan harga bahan bakar minyak terutama solar yang merupakan komponen utama biaya operasional industri pelayaran. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, perseroan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dengan menjaga disiplin biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi jadwal kapal, pengendalian konsumsi bahan bakar, serta peningkatan produktivitas armada. Selain itu, perseroan juga memperkuat perencanaan keuangan dan menjaga fleksibilitas likuiditas di tengah volatilitas kondisi makroekonomi.
Perseroan akan terus memantau dinamika nilai tukar sebagai bagian dari faktor makro yang mempengaruhi kinerja perseroan. Pemantauan berkala terhadap struktur biaya, termasuk potensi eksposur mata uang asing, juga dilakukan agar tetap berada dalam batas yang wajar. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Emiten Industri dan Perdagangan Furniture PT Citos International Tbk optimistis terhadap keberlanjutan usaha perseroan pada tahun 2026 setelah kinerja operasional yang solid pada tahun 2025. Direktur PT Citos International Tbk Nurwulan Kusumawati mengatakan hingga kuartal 3 tahun 2025, perseroan mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp324,29 miliar dengan laba bersih Rp10,23 miliar. Kinerja tersebut ditopang oleh segmen pendidikan dan peralatan kantor yang masing-masing membukukan penjualan Rp156,67 miliar dan Rp161,34 miliar. Dengan capaian tersebut, perseroan optimistis target kinerja yang ditetapkan di tahun 2025 dapat tercapai dan menjadi pijakan penting untuk melanjutkan momentum pertumbuhan pada tahun ini. Untuk tahun 2026, perseroan menargetkan pertumbuhan berkelanjutan melalui peningkatan permintaan segmen institusi, khususnya pendidikan dan perkantoran, serta penguatan efisiensi operasional dan modernisasi fasilitas produksi guna meningkatkan daya saing dan menjaga ketahanan bisnis. PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk atau ACRO menuntaskan pengajuan paten teknologi terbaru berupa sistem dispenser Velcro dengan konsep simple dan loss free. Inovasi ini diharapkan mampu mengatasi masalah penyimpanan material serta menekan tingkat kehilangan atau loss rate secara signifikan di sektor logistik dan manufaktur. Direktur Utama ACRO Chung Tae-sung memproyeksikan teknologi ini dapat meningkatkan kecepatan operasional hingga 20%. Selain itu, sistem dispenser ini juga diharapkan menjadi kunci ACRO untuk menguasai pasar business to consumer atau B2C pada produk kebutuhan sehari-hari. Melalui paten ini, ACRO memperluas cakupan bisnis dari manufaktur Velcro menjadi pemain utama di pasar solusi pengemasan, mulai dari pita hingga brand. Pendapatan dari lini bisnis baru ini ditargetkan mulai terrealisasi pada semester kedua tahun 2026 dengan margin keuntungan lebih tinggi. Manajemen optimistis inovasi ini akan mendorong pertumbuhan laba operasional pada tahun fiskal tahun 2026 melalui kinerja bisnis konvensional. Dalam kunjungan kenegaraan di Inggris, Presiden Prabowo Subianto bertemu secara khusus dengan puluhan pengusaha top Inggris. Pertemuan ini sekaligus membuka potensi kerjasama investasi yang cukup besar ke Indonesia. Di sela-sela kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House, London, Inggris. Dalam forum tersebut, Presiden dan para pelaku usaha membicarakan peluang kerjasama perdagangan hingga investasi. Dalam forum pertemuan bisnis to bisnis dengan puluhan pengusaha top Inggris, forum tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris. Dengan difasilitasi British Chamber of Commerce atau BritCam, delegasi bisnis Indonesia yang dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, bilateral bisnis tersebut menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara serta membuka peluang kerjasama konkret di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. UK Inggris sebagai sesuatu partner yang nanti bisa juga sangat berpartisipasi dalam ekonomi kita. Mereka punya teknologi, mereka punya keuangan, finance yang sangat kuat. Mereka berminat untuk investasi di Indonesia dan kita merasa dan kita bisa mendapat manfaat dari teknologi mereka, dari kemampuan keuangan mereka. Jadi saya kira ini partnership ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Minat investasi dari sejumlah perusahaan di Inggris mencerminkan antusiasme dunia usaha terhadap arah pembangunan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai cukup baik dan kuat.
Selain itu, forum pertemuan bisnis Indonesia-Inggris tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendorong kerjasama ekonomi dan investasi yang lebih erat dengan Inggris. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang strategis dan kompetitif di tingkat global. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel.